Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda semuanya. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, silakan kita siapkan dulu berdoa agar proses pelajaran kita pada hari ini sukses hendaknya dan diberkahi oleh Allah. Untuk itu, silakan Ketua Kelas Nabil Diol Haq Ali untuk memimpin dan menyiapkan doa kita pada pagi ini. Silakan. Tidak pada duduk. Siap. Gerak. Kepada Muhammad. Gerak. Tiga. Gerak. Nah, mulai. Sebanyak 25 orang, 2 orang sakit karena dan terakhir 2 orang korban ini. Baik, silakan dulu. Baik, mudah-mudahan seperti tadi Hardio dengan siapa yang sakit? Hardio dengan Ragil. Kita doakan bersama mudah-mudahan kawan kita yang sakit tadi bisa diberikan kesembuhan dan bisa bergabung kembali dengan kita pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini ya, sebelum kita memulai pelajaran, masih semangat semuanya? Dia harus semangat, menuntut ilmu itu harus semangat, butuh pengorbanan yang luar biasa. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kita tidak mau merasakan pahitnya kehidupan, janganlah pahit di dalam kebodohan. Mendidik, menuntut ilmu itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Kita korbankan waktu, tenaga, dan pikiran biar kelak menjadi manusia yang berguna, yang bermanfaat baik bagi nusa ataupun bangsa. Sebelum kita masuk materi pada hari ini, masih ingat materi kita minggu kemarin? Masih. Kita apa aja? Ayo. Ada idah, ada talak, dan hal-hal yang menyebabkan putusnya ikatan pernikahan. Ada fasa, ada hulu, ada li'an, ada zihar. Ini bukan talak saja, ada beberapa produk namanya itu, yang dalam artian yang bisa memutuskan ikatan suami istri. Sebelum kita masuk materi kita pada hari ini yang berkaitan tentang rujuk dan ketentuan, ini coba Bapak tes dulu nih, apakah masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin atau tidak? Yang bisa jawab pertanyaan Bapak, langsung Bapak cetak namanya dan langsung dapat nilai poin tersendiri. Ya? Oke, siap-siap, simak, bagus-bagus. Pertanyaan pertama, berapakah macam daripada talak? Wih, semangat semuanya nih. Nah, Jendra yang keluar tadi, silakan Jendra. Oke. Talak ada dua. Tepuk tangan dulu untuk Jendra. Biasa. Jadi talak ada dua, ada talak raj'i, ada talak ba'in. Itu sederhananya talak raj'i adalah talak satu ataupun talak dua yang dijatuhkan suami oleh talak satu talak dua. Kalau talak ba'in dinamakan dengan talak tiga. 1 poin untuk Jendra. Yang lain jangan sampai ketinggalan. Oke, siap pertanyaan berikutnya? Siap. Pertanyaan berikutnya, siap-siap. Dengarkan dengan seksama. Kemudian setelah ditalak, setelah dicerai oleh suaminya, ya, ada suatu tahapan berikutnya yang dinamakan dengan iddah. Siapa yang bisa menjelaskan apakah yang dimaksud dengan iddah? Siapa yang duluan? Zara, silakan. Apa itu iddah, Zara? Iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan
Ya. diceraikan oleh suaminya dan masa rujuk. Oke, betul? Betul. Berarti alhamdulillah sudah paham semuanya. Kasih hapuslah dulu. Di masa menunggu seseorang yang sudah ditalak oleh suaminya, baik salah satu atau salah dua, tidak boleh langsung nikah dengan pria lain setelah melewati masa iddah. Dan masa iddah itu adalah masa menunggu untuk kalau memang ada itikat baik untuk kembali dirujuk, iddah itulah masa untuk rujuk. Paham semuanya? Kalau udah paham, baru bisa kita lanjutkan materi kita pada hari ini, rujuk dan ketentuan. Anak-anakku sekalian, hari ini seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, setelah minggu kemarin kita bahas dan beberapa hal yang tentang perkawinan, di mana kita masuk yang namanya rujuk dan ketentuan. Namun perlu Bapak sampaikan di sini, setelah kita belajar ini hari ini, tujuannya apa kita belajar ini? Kita lihat ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ketentuan rujuk berdasarkan syariat. Bagaimana cara rujuk? Apakah ada syaratnya? Dan seperti apa melaksanakan rujuk? Yang kedua, siswa dapat mengevaluasi ketentuan rujuk berdasarkan Islam. Kalian bisa menilai orang yang seperti ini apakah sah rujuknya atau tidak. Dan yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan hikmah rujuk berdasarkan syariat Islam. Yang namanya hikmah itu apa? Sesuatu yang didapat ketika seorang itu setelah cerai dia rujuk. Apa hikmah yang didapatkan oleh pasangan? Jadi, pada pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas yang namanya rujuk. Di dalam rujuk ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kita lihat yang makna daripada rujuk ialah kembali. Kalau bahasa kerennya keren apa? DL, LBK, cinta lama, kembali. Namun cinta maksud di sini adalah cinta antara suami dan istri. Dia mau kembali, mau rujuk. Dan ketika seorang yang rujuk, kita akan bahas pertama apa syaratnya. Syarat untuk rujuk boleh untuk rujuk apa syaratnya. Yang kedua, yang kita bahas di pertemuan kita kali ini adalah rukun. Ada rukunnya. Bukan sholat saja punya rukun, rujuk pun memiliki rukun. Makna daripada rukun ini, sah tidak sahnya rujuk harus kita lihat apakah sudah terpenuhi rukun. Dan yang terakhir nanti akan ada yang namanya hukum rujuk. Jadi Bapak ingin lihat dulu, Bapak bagi kelompok kalian seperti biasa ada 3 kelompok nantinya dan kalian pecahkan. Untuk kelompok 1 ini referensi bahan untuk diskusi kalian berkaitan tentang syarat rujuk. Ya, syarat untuk rujuk diketuai oleh si Fauzi. Ini Fauzi. Nanti setelah ini silakan duduk berkelompok masing-masing di bahannya. Kemudian rukun rujuk si Aras, ini ketua kelompoknya yang kemarin. Dan terakhir hukum rujuk si Nabil, ketua kelompoknya. Baik, semuanya sudah dapat bahan untuk diskusi. Kita bacakan bersama-sama nantinya. Silakan setelah ini diskusikan berkelompok, duduk berkelompok. Bapak kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi. Dan nanti setelah diskusi akan kita observasikan tiap-tiap kelompok. Silakan kerjakan nanti.
diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1, kelompok Zara. Tentang apa tadi? Pengertian rujuk dan rukun rujuk. Silakan, siapa? Zara langsung. Silakan. Alhamdulillah, dari kelompok 1 saya akan menjelaskan hasil dari yaitu rukun rujuk ada 5. Yang pertama, istri sudah dicampuri. 2, Satu, istri yang telah ditalak merupakan istri yang telah disetujui. 2, belum menjatuhkan talak tinggal. Saya dari kelompok 3, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang rujuk. Hukum wajib dalam rujuk. Situasi ini dapat berlaku khusus bagi laki-laki, maka rujuk sangat dianjurkan untuk kedua pasangan tersebut. Yaitu hasil diskusi dari kelompok kami dan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita lanjutkan untuk melanjutkan sholat kita takbir bersama-sama. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Jadi kita sudah sama-sama memperhatikan pemaparan dari kelompok-kelompok tadi yang sudah tampil, baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pemaparannya luar biasa hebat semuanya anak-anak Bapak. Sekarang sebelum kita lanjutkan, Bapak tanya dulu, ada nggak berkaitan dengan materi yang disampaikan, diskusi yang disampaikan tadi? Ada nggak yang ingin bertanya berkaitan dengan materi? Silakan, silakan. Silakan. Ya, apa pertanyaannya? Pertama, bagaimana hukumnya dalam Islam Ya. jika seorang suami telah memberikan talak 3 kepada istrinya dan kemudian ingin rujuk kembali dengan istrinya? Oke, silakan. Baik, Bapak ulangi. Pertanyaan dari Fauzia tadi, bagaimana hukum atau caranya seseorang istri atau suami yang sudah jatuh talak 3 dan ia ingin kembali rujuk kepada suaminya tersebut, apakah bisa atau tidak? Kalau memang tidak atau kalaupun bisa, bagaimana aturan dan tata caranya di dalam Islam? Siapa yang bisa jawab? Boleh 3 orang yang bertangan. Bisa, silakan. Apa jawabannya? Silakan. tidak bisa, karena rujuk hanya berlaku bagi talak 1 dan talak 2. Oke. Jika seorang suami tetap ingin merujuk, Ya. maka seorang istri harus menikah dulu dengan dunia lain, lalu cerai, lalu baru bisa kembali dengan suami lama. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu. Hebat, nama Bapak ini hebat. Bapak jelaskan. Jawabannya dulu sudah betul. Yang namanya rujuk cuma berlaku untuk talak 1 dan talak 2. Rujuk cuma bisa dilakukan ketika dalam masa iddah. Kalau lewat masa iddah tidak bisa rujuk, harus memperbarui akad. Ya, namun pertanyaan Fauzia tadi tidak talak 1 dan talak 2, talak 3. Kalau talak 3 nggak bisa rujuk, kalau memang pengen kembali, aturannya berat ini. Sang istri harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Kemudian apakah bersedia atau tidak laki-laki lain tersebut harus menceraikan istrinya tadi. Setelah diceraikan oleh suami baru tadi, baru suami yang lama bisa kembali. Tapi tidak rujuk namanya, memperbaharui akad. Dalam artian nikah kembali, nikah ulang. Bisa dipahami? Masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, berarti alhamdulillah materi kita pada hari ini sudah dipahami bersama. Kita kasih semangat langsung. Anak-anakku sekalian, tadi sudah kita sama-sama mendengar bagaimana kalian memecahkan masalah. Sekarang giliran Bapak memperkuat kembali materi kita pada hari ini. Sesuai dengan tema kita, rujuk dan ketentuannya. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian rujuk. Pengertian rujuk adalah bersatunya kembali sebuah hubungan yang telah dibangun dua belah pihak, dalam hal ini suami istri, setelah mengalami perpisahan dan perceraian sebelum habisnya masa iddah. Kembali, kata kuncinya adalah kembali. Yang namanya rujuk kembali sekiranya setelah terjadinya perceraian. Mudah-mudahan di dalam keluarga itu tidak ada yang namanya perceraian. Bagaimana dalam agama kita dikatakan perbuatan yang halal akan tapi dibenci oleh Allah ialah talak ataupun perceraian. Manfaat. Inilah yang namanya rujuk kembali setelah terjadinya perceraian.
baik dengan talak 1 ataupun talak 2, masuk kategori talak raj'i. Bisa dipahami? Lanjut. Berikutnya, seperti halnya yang lain, talak rujuk ini memiliki rukun. Rukunnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, istri sudah dicampuri. Yang kedua, talak raj'i, rujuk cuma boleh talak 1 dan talak 2. Masa iddah haruslah masa menunggu. Udah kita bahas minggu kemarin. Ada yang masanya 3 kali cuti, ada 3 bulan, ada 4 bulan 10 hari, ada sampai melahirkan. Tergantung situasi dicerainya seperti apa. Dan masa iddah inilah yang digunakan untuk rujuk. Kemudian melapaskan rujuk, ada lapas rujuk dari suami. Lapas ini adalah ucapan rujuk. Atau bisa menggunakan dengan bahasa yang lain, yang niat dan tujuannya adalah ucapan mengajak kembali, mengajak bersatu kembali. Terakhir, adanya saksi. Tidak bisa cuma suami istri, hendaknya ada satu saksi penengahnya di sana. Boleh paman, boleh dari pihak keluarga, asal saksi tersebut sudah balik dan berakal sehat dan beragama Islam. Selanjutnya, syaratnya. Syarat rujuk seperti apa yang sudah kalian bahas tadi, Bapak memperkuat aja. Istri yang ditalak merupakan istri yang sudah disetubuhi. Maaf, maknanya di sini sudah diberikan nafkah lahir nafkah. Sudah disetubuhi, itu syarat utama. Belum menjatuhkan talak 3. Kenapa belum menjatuhkan talak 3? Karena rujuk cuma boleh talak 1 dan talak 2. Talak yang terjadi tanpa tebusan. Ingat perceraian kemarin ada yang namanya khulu. Khulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri dengan syarat tebusan, tak boleh begitu. Kemudian wajib dilakukan dalam masa. Rujuk dilakukan dalam pada masa. Hukum rujuk. Hukum rujuk di sini ialah ada beberapa hal. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Tergantung niat mau rujuknya untuk apa. Kalau niatnya salah bisa jadi haram. Kalau niatnya baik bisa jadi wajib. Ya. Atau niat yang lain tergantung bagaimana situasi dan niat seseorang tersebut ingin kembali. Oke. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Oke, kalau bisa seperti biasa kita akan tes, kita akan lihat. Semua kita sudah bawa LKPD semuanya. Silakan kerjakan LKPD berkaitan dengan materi rujuk kita pada hari ini terdapat pada halaman 9. Halaman 9 silakan dibuka. Halaman 9 pertanyaannya ada 15, 10 objektif dan 5 esai. Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang. Baik, anak waktunya habis. Sudah selesai semuanya? Sudah diserahkan ketua kelas? Silakan ketua kelas kumpulkan berapa LKPD-nya. Dan nanti akan Pak jelaskan Pak nilai LKPD-nya. Semua kita akan melihat bagaimana capaian daripada pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang rujuk dan persekutuan. Baik anak-anakku sekalian, Bapak rasa cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Bapak puas, Bapak senang, Anda semuanya bisa menangkap dan memahami pelajaran pada hari ini. Minggu depan kita akan masuk pada topik pembahasan yang baru dan materi tentang pernikahan dalam Islam. Inilah pertemuan terakhir kita. Jadi Bapak doakan mudah-mudahan apa yang kita bahas 3 kali pertemuan ini menjadi ilmu untuk kalian dan bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Amin. Amin. Allahumma amin. Bapak rasa cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, jangan tinggalkan ibadah, ya, hormati orang tua. Itulah kunci sukses Anda sekalian. Akhirul kalam Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa